Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ya, Karin Kusumayanti, Rizky Apriandini, dan saya Farhana Kiki. Kami di sini akan menjelaskan tentang konsep kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Lanjut saja ke penjelasannya. Pembelajaran FPB dan KPK memuat istilah faktor, kelipatan, dan persekutuan yang perlu memperkenalkan istilah-istilah tersebut kepada siswa. Faktor suatu bilangan adalah pembagi habis bilangan tersebut. Kelipatan suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang merupakan hasil perkalian dari bilangan tersebut dengan himpunan bilangan asli. Selain itu, bilangan prima erat hubungannya dengan FPB dan KPK. 1. Faktor persekutuan terbesar atau FPB. Jadi penjelasannya adalah dalam menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari suatu bilangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menentukan atau mencari semua faktor perkalian dari bilangan-bilangan tersebut, kemudian menentukan faktor terbesar yang bersekutu dari bilangan itu, dan menentukan atau mencari faktorisasi prima dari bilangan-bilangan tersebut, kemudian menentukan FPB-nya. Presentasi akan dilanjutkan oleh Karin Kusumayanti. Terima kasih kepada Farhan, dan selanjutnya adalah kelipatan persekutuan terkecil atau kita singkat menjadi KPK. Nah, KPK sendiri adalah kelipatan persekutuan terkecil dalam operasi hitung matematika, merupakan persekutuan atau kumpulan bilangan yang sama dan terkecil yang merupakan kelipatan dari dua buah bilangan atau lebih. Ingat ya, jadi KPK itu adalah operasi hitungan matematika tentunya yang merupakan persekutuan atau kumpulan bilangan yang sama dan terkecil, dan kelipatannya itu dua buah bilangan atau lebih. Selanjutnya, untuk menentukan KPK dan FPB dapat dikerjakan melalui beberapa cara. Yang pertama itu seperti pohon faktor, pembagian atau tabel, faktorisasi prima. Seperti misalnya selanjutnya saya beri contoh seperti pohon faktor yang menggunakan dua bilangan. Seperti 36. Ada dua pohon faktor yang berbeda, hanya saja yang satu merucut ke bawah dan yang satu lebih berpusat dari satu cabang ke cabang lain. Nah, yang pertama misalnya 36 dibagi 2, hasilnya 18. Dan kita bagi 2 lagi menjadi 9. 9 bisa nggak sih dibagi lagi gitu? Bisa dong. Misalnya perkalian berapa? Ingat, untuk pemahaman pembagian, kebanyakan siswa itu atau peserta didik kurang memahami pembagian. Jadi pembagian itu lawan kata, lawannya juga perkalian. Penjumlahan lawannya itu pengurangan. Jadi kalau misalnya 9 dibagi 3, perkalian berapa yang menghasilkan 9? Seperti 3 kali 3 itu 9, berarti 9 dibagi 3 hasilnya 3. 3 kali 3 hasilnya 9. Paham sampai sini? Oke. Selanjutnya 36. Nah, perkalian berapa yang hasilnya 36? 6 kali 6, 36. Berarti kita simpan 6 dan 6. Baik. Selanjutnya, 6 dibagi 2, kita lebih kecil ya, 6 dibagi 2, 3. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Sama halnya yang samping. Selanjutnya dijelaskan oleh Rizky ya. Di sini saya akan menjelaskan faktorisasi prima. Yang pertama itu ada pohon faktor, yaitu 300 bagi 2, 150. 150 bagi 2, 75. 75 bagi 3, 25. 25 bagi 3 nggak bisa, jadi 25 bagi 5, 5. Terus yaitu 350 bagi 2, 175. 175 bagi 2 nggak bisa, jadi bagi 5, yaitu 35. 35 bagi 5, 7. Cara menentukan faktorisasi prima dari suatu bilangan. Misalkan carilah faktorisasi prima dari 72. 72 yaitu 72 bagi 2, 36. 36 bagi 6, 6. 6 bagi 2, 3. 6 bagi 2, 3. Terus 72 bagi 2, 36. 36 bagi 2, 18. 18 bagi 2, 9. 9 bagi 3, 3.
Di sini ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu sebagai berikut. Yang pertama itu bagilah 72 dengan faktor prima terkecil. Yang kedua itu lakukan terus pembagian dengan faktor prima terkecil sampai kalian tidak dapat membaginya. Yang ketiga itu bagilah dengan faktor prima berikutnya. Yang keempat itu ulangi terus langkah-langkahnya di atas. Jadi faktorisasi prima dari 72 yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Faktorisasi primanya yaitu suatu cara untuk menyatakan bilangan sebagai bentuk perkalian dari faktor-faktor prima tersebut. Yang keempat itu yang terakhir itu ada metode tabel. Cara mengerjakannya, bagilah semua bilangan itu dengan faktor-faktor prima persekutunya. Setelah semua bilangan menjadi prima relatif satu sama lain, nilai FEB-nya sama dengan 1. FEB itu faktor persekutuan terbesar. Bagilah hasil-hasilnya dengan faktor-faktor prima yang mungkin. Untuk bilangan yang terbagi, tentukan hasil baginya. Sedangkan yang tak terbagi, tetaplah ditulis apa adanya. Hingga hasil bagi terakhir sama dengan 1. Jadi FEB itu kan faktor persekutuan terbesar. Kalau KPK itu kalitan persekutuan terkecil. Jadi FEB-nya itu 310, 350 itu 5, 400 itu 2. Terus kalau KPK-nya itu 300 itu 2, 350 itu 2, 400 itu 3. Jadi dapat disimpulkan bahwa FEB-nya 300, 350, 400 sama dengan 10 kali 5 sama dengan 50. Kalau KPK-nya itu 300, 350, 400. 10 kali 5 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 7 sama dengan 8.400. Di sini saya akan menerangkan media yang dibuat dari kelompok 2, yaitu media Dakon Matika. Di sini saya akan menerangkan kelipatan yang terkecil, yaitu 2 dan 4, dengan menggunakan biji ketapang. Kita mulai dari kelipatan 2, yaitu 2, habis 2 itu 4, habis 4, 6, habis 6, 8, habis 8, 10, habis 10, 12, habis 12, 14, habis 14, 16, habis 16, 18, habis 18, 20, habis 20, habis 20, 22, habis 22, 24. Tadi kan udah kelipatan 2, sekarang kelipatan 4. Dari angka 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Sekarang kita akan menarikan dakon yang berpasangan, yaitu angka 4, angka 8, angka 12, angka 16, angka 20, angka 24. Nah, dari sini kita lihat angka mana yang paling terkecil, yaitu angka 4. Jadi kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 4 adalah 4. Selanjutnya soal yang kedua, yaitu kelipatan terkecil dari 4 dan 8. Yang pertama itu ada 4, setelah itu 8, 12, 16, 20, sama 24. Sekarang kita akan mencoba ke angka 8, kelipatan yang 8, yaitu yang pertama tuh 8, habis 8, 16, habis 16, 24. Setelah kita memasuki biji ini, dakon mana yang mempunyai pasangan? Kita tarik, yaitu angka 8. Terus angka 8, 16. Habis 16, 24. Setelah itu cari angka kelipatan persekutuan yang terkecil, yaitu 8. Jadi kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 8 adalah 8. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.